Halo sahabat Lensa Populer, selamat datang kembali di channel Lensa Populer. Sebelum kita mulai, mohon dukung kami dengan memberikan like, komen, subscribe, dan share channel YouTube Lensa Populer. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, kembali melancarkan operasi udara besar-besaran di jalur Gaza pada pertengahan Oktober 2025. Dalam pernyataannya, pihak militer Israel mengklaim bahwa serangan tersebut menargetkan posisi dan infrastruktur milik Hamas di wilayah Gaza bagian selatan. Menurut laporan resmi, pesawat tempur dan unit artileri IDF menyerang puluhan titik, termasuk gudang senjata, pusat komando, dan lokasi peluncuran roket. Selain itu, militer Israel juga mengonfirmasi telah menjatuhkan lebih dari 120 amunisi untuk menghancurkan jaringan terowongan bawah tanah sepanjang sekitar 6 km yang disebut digunakan oleh Hamas untuk aktivitas militer. IDF menyebut serangan ini sebagai respons langsung terhadap dugaan pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Hamas pada hari yang sama. Dua prajurit Israel dilaporkan tewas setelah pasukan mereka diserang dengan rudal anti-tank saat membongkar instalasi di wilayah Rafah. Seorang pejabat militer mengatakan sedikitnya 3 insiden serupa terjadi dalam kurun waktu 1 hari yang akhirnya mendorong Israel melancarkan serangan balasan. Menanggapi situasi tersebut, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu memerintahkan militer untuk bertindak tegas terhadap setiap ancaman di jalur Gaza. Ia juga memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut hingga ada instruksi baru. Meski demikian, belum ada kelompok Palestina yang mengaku bertanggung jawab atas penyerangan terhadap pasukan Israel. Sementara itu, sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam, menegaskan pihaknya tetap berpegang pada kesepakatan gencatan senjata di seluruh Gaza. Dalam pernyataannya, kelompok itu membantah mengetahui adanya pertempuran di wilayah Rafah yang disebut sebagai zona merah di bawah kendali militer Israel. Brigade Al-Qassam mengaku telah kehilangan kontak dengan unit-unit terakhir mereka di kawasan tersebut sejak pertempuran hebat pada Maret 2025, sehingga tidak dapat mengonfirmasi apakah pasukannya terlibat atau tidak dalam insiden baru-baru ini. Di sisi lain, anggota Biro Politik Hamas, Izzat Aliskoh, menuduh Israel sebagai pihak yang terus melanggar kesepakatan dan mencari-cari dalih untuk melakukan agresi militer. Serangan udara tersebut menewaskan sedikitnya 26 warga Palestina. Setelah serangan besar yang dilancarkan Israel pada 19 Oktober 2025, kondisi Hamas di jalur Gaza berada dalam posisi yang sangat sulit, baik secara militer, politik, maupun moral di mata rakyatnya. Serangan itu tidak hanya menghancurkan fasilitas strategis, tetapi juga mengguncang struktur internal kelompok tersebut. Sumber-sumber di Gaza menyebutkan bahwa sejumlah pos komando dan gudang senjata yang menjadi tulang punggung operasi militer Hamas mengalami kerusakan berat. Jaringan terowongan bawah tanah yang selama ini menjadi jalur logistik dan persembunyian utama sebagian besar hancur akibat serangan udara dan ledakan bertubi-tubi. Beberapa unit tempur Hamas di Gaza Selatan dikabarkan kehilangan kontak dengan komando pusat, membuat koordinasi pertahanan mereka terputus. Selain itu, sistem komunikasi internal Hamas juga terganggu. Laporan intelijen Israel menyebut bahwa mereka berhasil memutus beberapa jaringan komunikasi digital yang digunakan Brigade Al-Qassam untuk mengoordinasikan pergerakan pasukan. Akibatnya, pasukan di lapangan banyak yang bertindak tanpa instruksi langsung dari pimpinan tertinggi. Secara politik, Hamas berusaha menampilkan citra tenang dan tetap mematuhi gencatan senjata. Namun, di balik layar muncul tekanan dari dalam tubuh organisasi. Beberapa komandan lapangan menuduh para pemimpin politik terlalu lemah dalam menghadapi Israel, sementara sebagian pejabat politik menilai serangan balasan hanya akan memperburuk keadaan rakyat Gaza. Ketegangan internal ini menimbulkan perdebatan tajam antara elit Hamas tentang arah strategi selanjutnya. Apakah mempertahankan gencatan senjata atau kembali ke konfrontasi bersenjata? Izzat Al-Rikoh dan beberapa anggota Biro Politik Hamas berusaha menjaga komunikasi dengan mediator Qatar dan Mesir untuk menghindari pembalasan lanjutan. Namun, situasi di lapangan yang tidak stabil membuat posisi mereka semakin rentan, terutama ketika sebagian besar warga Gaza mulai menuntut perlindungan dan stabilitas ketimbang perlawanan. Pasca serangan, kemarahan rakyat Gaza terhadap Israel meningkat tajam. Namun, di sisi lain, sebagian warga juga mulai mempertanyakan kemampuan Hamas untuk melindungi mereka. Banyak warga sipil kehilangan tempat tinggal, sementara akses bantuan kemanusiaan diblokir sepenuhnya oleh Israel. Kritik mulai terdengar, meski masih terbatas,
bahwa strategi militer Hamas justru memicu penderitaan lebih dalam bagi penduduk sipil. Beberapa laporan media lokal bahkan menyebut adanya eksodus kecil dari wilayah yang dikuasai Hamas ke daerah-daerah yang dianggap lebih aman, seperti Han Yunis bagian barat. Ketegangan ini membuat Hamas berupaya keras mengendalikan narasi di media lokal, menekankan bahwa Israel adalah penyebab utama kehancuran dan penderitaan warga. Dalam pernyataan publik, juru bicara Brigade Al-Qassam menyebut bahwa Hamas tetap berdiri tegak dan memiliki kemampuan untuk merespons kapan saja diperlukan. Namun, pengamat menilai pernyataan itu lebih bersifat simbolik ketimbang faktual. Kapasitas tempur Hamas memang belum sepenuhnya lumpuh, tetapi daya serangnya menurun drastis setelah kehilangan sebagian besar gudang amunisi dan jalur suplai. Sumber-sumber intelijen di wilayah itu memperkirakan bahwa Hamas kini fokus pada upaya rekonsolidasi kekuatan, memperbaiki jaringan terowongan, memulihkan komunikasi internal, serta menjaga hubungan diplomatik agar tidak kehilangan dukungan Qatar dan Iran. Di tingkat moral, Hamas menghadapi dilema besar. Mereka ingin tetap menampilkan diri sebagai simbol perlawanan Palestina, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas kemanusiaan dan tekanan internasional. Beberapa tokoh ulama dan masyarakat sipil di Gaza mulai menyerukan agar Hamas lebih fokus pada perlindungan warga daripada operasi militer. Meski begitu, Hamas masih berusaha memanfaatkan serangan Israel sebagai alat propaganda untuk menggambarkan diri sebagai korban agresi. Dalam siaran internalnya, mereka menampilkan gambar runtuhan dan korban sipil untuk menggalang simpati publik dan memperkuat narasi bahwa Israel tidak menghormati perjanjian damai. Setelahnya, IDF menyatakan bahwa gencatan senjata kembali diberlakukan. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan bahwa perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas masih berlaku. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa pimpinan Hamas tidak terlibat dalam pelanggaran tersebut. Sebelumnya, kedua pihak telah menyepakati gencatan senjata melalui perundingan di Doha yang dimediasi oleh Qatar dan Amerika Serikat. Serangan terbaru ini kembali memicu kecaman luas dari komunitas internasional. Sejumlah negara Arab, seperti Mesir, Yordania, dan Qatar, menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran serius terhadap perjanjian gencatan senjata yang baru beberapa pekan disepakati. Kementerian Luar Negeri Mesir menilai bahwa langkah militer Israel justru memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza yang sudah sangat kritis. Qatar, sebagai mediator utama dalam kesepakatan gencatan senjata Doha, mendesak kedua pihak menahan diri dan menghormati komitmen perdamaian yang telah dibuat. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, melalui Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, juga menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan di Gaza Selatan. Ia menegaskan bahwa tindakan balasan militer yang tidak proporsional dapat memperburuk penderitaan warga sipil dan menghambat proses rekonstruksi yang tengah berlangsung. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA, melaporkan bahwa sebagian besar korban tewas dalam serangan udara tersebut merupakan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Di lapangan, kondisi kemanusiaan semakin memburuk. Rumah sakit di Khan Yunis dan Rafah kewalahan menerima korban luka, sementara pasukan medis dilaporkan hampir habis akibat blokade baru yang diberlakukan Israel. Petugas medis menggambarkan situasi di ruang gawat darurat sebagai kacau dan memilukan, dengan pasien terus berdatangan tanpa jeda. Sementara itu, Detail Afif, media lokal, melaporkan meningkatnya tekanan terhadap pemerintah Netanyahu dari kalangan oposisi yang menilai kebijakan keras terhadap Gaza justru memperpanjang siklus kekerasan. Namun, kubu pemerintah menegaskan bahwa keamanan nasional tetap menjadi prioritas utama dan Israel tidak akan tinggal diam jika tentaranya diserang. Di pihak lain, faksi-faksi politik Palestina menyerukan solidaritas nasional dan mendesak komunitas internasional untuk menekan Israel menghentikan serangannya. Juru bicara otoritas Palestina di Ramallah menuduh Israel berusaha menggagalkan proses rekonsiliasi internal Palestina, serta merusak peluang perdamaian yang baru saja dibangun lewat diplomasi Doha. Meski situasi di lapangan relatif tenang, setelah pernyataan gencatan senjata kembali diumumkan, ketegangan tetap tinggi. Banyak pengamat menilai bahwa insiden di Rafah menjadi ujian serius bagi masa depan gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas. Tanpa langkah diplomatik yang kuat, peristiwa serupa diakini bisa kembali terulang dan membuka babak baru kekerasan di jalur Gaza. Terima kasih sudah menyaksikan Lensa Populer.
Dan jangan lupa terus berlangganan agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Sampai jumpa.